Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Cari Tuhan, jangan mujizatnya. Cari Tuhan, jangan mujizatnya. Ibrani pasal 3 ayat 9-10. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Bahkan ayat ini sangat berkorelasi erat, saudara, dengan Mazmur 103 ayat 7. Dikatakan, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Nah, saudara, kalau kita lihat ini berarti ada jalan-jalannya, ada perbuatan-perbuatannya. Jalan Tuhan itu bisa bicara mengenai cara Tuhan. Tapi kalau perbuatan-perbuatannya itu bicara mengenai mujizat-mujizat dan karyanya. Nah, saudara, jelas di sini dikatakan bahwa sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, mujizat, hal-hal spektakuler, supranatural yang boleh dinyatakan oleh Tuhan sebagai mujizatnya. Tapi ternyata yang sesat hati tetap sesat hati. Kenapa? Padahal udah lihat loh mujizat. Karena mereka tidak mengenal jalanku. Bukankah ini pun terjadi kepada seorang bernama Yudas? Yudas tinggal sama Yesus, makan bareng Yesus, lihat mujizat di hadapan mata dia. Kok bisa mengkhianati Yesus? Berarti Yudas baru ada pada satu titik yang disebut dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi dia tidak mengenal jalan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita perlu mengejar adalah jalan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan, ketemu Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang kita harus kejar. Bukan mujizatnya. Orang yang kejar perjumpaan dengan Tuhan, saudara, dalam hadirat Tuhan, dalam perjumpaan dengan Tuhan, saudara nggak perlu minta apa-apa. Surga mencurahkan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Perbuatan Tuhan bicara mengenai apa? Mujizat, kesembuhan, pemulihan, kehormatan, promosi, itu semua perbuatan. Kekayaan, dan banyak hal lainnya. Tetapi jalan Tuhan itu bicara mengenai mengenal pribadi Tuhan. Ada proses, ada cara kerja, ada cara-cara Tuhan. Saudara, orang-orang Kristen yang hanya mengejar yang namanya perbuatan-perbuatan Tuhan, sampai kapanpun, sulit sekali untuk bisa ketemu yang namanya jalan-jalannya Tuhan. Makanya begitu dikasih jalan, dia nggak mau ikut. Kenapa? Dia merasa nggak cocok. Pengennya instan. Loh, ini jalannya. Oh, nggak mau jalannya. Saya mau langsung berkatnya. Nih, saudara ya. Saudara mau ke rumah saya, ini jalannya. Oh, nggak mau, Pak. Seluruh rumahnya yang ke sini. Gawat, saudara. Itulah melambangkan orang-orang Kristen yang cuma mau perbuatan-perbuatannya Tuhan. Tapi kita hari ini harus belajar. Kedewasaan kerohanian membawa kita bukan kepada perbuatan-perbuatan Allah, tetapi justru kepada jalan-jalan Allah. Sehingga hidup kita ini berpadanan dengan caranya Tuhan. Bukan soal cuman mujizat dan mujizat. Oh, semua orang, siapa yang nolak dikasih mujizat, saudara. Tetapi justru hari ini kita punya kedewasaan rohani bukan soal mujizat, perbuatan, bukan. Tapi soal jalan Tuhan. Jalan Tuhan ini bicara mengenai jalan ketemu Tuhan. Jalan ngalamin Tuhan. Itu jalan Tuhan, saudara. Caranya Tuhan. Berarti kalau caranya Tuhan, ada ego yang kita harus kikis, bukan cara kita. Jalan Tuhan, berarti bukan jalannya kita. Ini bicara mengenai proses. Saudara, orang yang terus mencari hal-hal spektakuler, mujizat, sampai kapanpun, saudara, perhatikan ini, tidak akan pernah puas. Dan ya, dia hanya akan bersyukur sampai di waktu tertentu karena mujizat itu pernah terjadi.
Setelah itu dia akan lupa dan dia akan mulai terbiasa dengan mujizat yang dia miliki. Contoh, kalau orang cuma ngejar jadi murid Yesus hanya untuk melihat perbuatan-perbuatannya. Mungkin saudara, ini contoh ya. Nggak punya kendaraan roda 2, pengen punya motor, nggak punya motor. Wah, berdoa sungguh-sungguh. Nabung. Wah, udah melakukan semua ya, luar biasa. Akhirnya Tuhan berkati, dia bisa beli motor. Seneng ya? Seneng. Awal beli motor seneng. Ngucap syukur? Ya pasti. Berapa lama? 1 bulan? Mungkin bisa. 5 bulan? Mungkin bisa. 1 tahun? Ya, mungkin isinya cuma sekali-kali, nggak sepenuhnya 1 tahun. Mengucap syukur karena dia nggak punya motor, sekarang punya motor. 5 tahun? Dia udah mikir lagi kapan saya punya motor baru. Motor yang kemarin udah kayaknya nggak penting. Saudara perhatikan, begitu orang mengejar perbuatan, sulit untuk ketemu jalan Tuhan. Kenapa? Karena mujizat biasanya hanya akan menuntut mujizat-mujizat lainnya. Tapi kalau orang mengenal Tuhan lewat jalan Tuhan, nggak perlu cari mujizat. Mujizat akan kejar-kejar hidupnya. Orang yang mengejar jalan Tuhan justru akan alami semua kebaikan Tuhan. Sebab jalan-jalan Tuhan penuh damai sejahtera dan sukacita. Sekalipun ada banyak proses, himpitan, rintangan. Orang-orang yang kenal jalan Tuhan gak mudah kecewa. Karena dia kenal Tuhannya, bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya saja, kalau Tuhan tidak melakukan perbuatan yang kita anggap itu adalah penting, mujizat misalnya kita butuh dan Tuhan gak lakukan, kita akan kecewa sama Tuhan. Tetapi kalau kita kenal Tuhannya, jalan-jalannya, cara-caranya, kita akan tetap bisa bersyukur sekalipun mujizat belum terjadi. Karena kita tahu ada jalan Tuhan, ada cara Tuhan. Saudara, saya rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan cuman cari Tuhan karena mujizat, tetapi kita cari Tuhan karena kita rindu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur kami, mengingatkan kami kembali. Untuk kami sungguh-sungguh mengejar yang penting, yang benar, yaitu mengejar jalan-jalan Tuhan. Mengejar kehidupan keintiman dengan Tuhan. Mengejar apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan jadikan mereka berhasil. Lindungi, sertai, jagai. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.